Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program Tahfiz 30 Juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Daftar segera, kuota terbatas. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Iman demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beliau menyatakan itu 3 kali diawali oleh sumpah. Sumpah itu maknanya taukid, memastikan, menyatakan kepastian, kesungguh-sungguhan, diulang lagi 3 kali. Pasti tidak beriman, pasti tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tukang mengganggu tetangga. Tetangganya tidak merasa iman dari gangguan lisannya atau perbuatannya. Itu akhlak. Buruknya akhlak menunjukkan imannya seburuk akhlaknya. Karena itu maka tak heran kalau mulut dan faraj. Mulutnya itu tak terjaga. Mulutnya kotor, mulutnya tajam, mulutnya menyakiti, menyinggung, berbuat dolim. Itu penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka, dan mulut yang tak terjaga menunjukkan buruknya akhlak dia. Jadi masuk surga ke nerakanya orang dilihat dari akhlak baik dan buruknya. Kenapa? Karena ternyata akhlak itu cermin dari keimanan. Imannya benar dan baik, akhlaknya pasti baik. Juga cermin dari kebaikan ibadah. Ibadahnya baik, akhlaknya pasti baik. Akhlak buruk menunjukkan ibadahnya buruk. Akhlak yang buruk itu indikator ditolaknya ibadah dia. Coba perhatikan ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan buah dari ibadah yang benar. Ibadah yang diterima. Salat umpama. Allah menyatakan dalam surah Al-Ankabut, "Latihim khasyi'un." Sungguh berbahagia orang mukmin, yaitu orang yang di dalam khusyuknya lagi sholat khusyuk, di dalam sholatnya dia khusyuk. Itu di dalam sholatnya khusyuk. Surah Al-Ma'un bukan tapi an. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai dari sholat, bukan lalai di dalam sholat. Apa makna an di sini? Para ulama menjelaskan di antaranya. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Bulughul Maram, namanya Fathu Dzil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram. Ketika menjelaskan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di sana an. Apa fungsi an? Fungsinya adalah memberi makna lalai dari hikmah sholat seusai sholat. Seusai
sholat, orang itu wajib terhindar dari keji dan mungkar. Wajib memiliki akhlak yang baik seusai sholat. Siapa yang sholat, seusai sholat akhlaknya masih bejat, mulutnya masih tajam menyakiti orang, berarti dia lalai dari hikmah sholat yang wajib dia aplikasikan seusai sholat. Maka siapa orang yang sholat, seusai sholatnya tetap akhlaknya bejat, keji dan munkar, terkena ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang yang setelah sholat akhlaknya tetap buruk, indikator sholatnya ditolak dan dia terkena azab. Makanya ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna imro'atan kathurat salatuha wa siyamuha walakinnaha tu'zi jiranaha. Wahai Rasul, ada seorang wanita tuh, rajin sholatnya, rajin saum. Malam bangun tahajud, siangnya saum, tapi rajin juga menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia di dalam neraka. Kenapa? Walaupun rajin tahajud, rajin saum, dia di dalam neraka karena saumnya, sholat tahajud ditolak oleh Allah. Kenapa? Tidak membuahkan kebaikan akhlak, tidak terhindar dari keji dan mungkar. Karena kalau sholatnya benar, tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, fawailul musallin. Malam yang tantahi salat, malam tantai salatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang sholatnya tidak mencegah dia dari keji dan munkar, maka dia tidaklah bertambah dari Allah kecuali tambah jauh. Tambah dimurkai, tambah dibenci oleh
Allah Azza wa Jalla. Jadi salat yang benar membuahkan akhlak. Iman yang benar membuahkan keburukan akhlak. Kebaikan akhlak. Ketika akhlak buruk menunjukkan imannya juga seburuk akhlaknya. Lihat saum. Nabi SAW menyatakan, lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang saum, tapi selama saumnya dia tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk. Selama saum akhlaknya bejat, selama saum ghibah, selama saum dusta, selama saum menyakiti, menghina, perbuatannya menyakiti, itu selama saum. Apa kata Rasulullah SAW? Allah enggak butuh kepada saum yang kayak gitu. Saumnya ditolak. Karena saum yang benar yang diterima harus melahirkan kebaikan akhlak, kebaikan perilaku, karakter, sifat, attitude itu harus terperbaiki dengan baiknya ibadah, baik sholat ataupun saum atau ibadah lain. Lihat kemuliaan akhlak ini buah atau produk dari baiknya ibadah, baiknya iman dan amal soleh. Karena itu pantas kalau akhlaknya baik, imannya sempurna. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaq. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Oh, baiknya akhlak itu buah produk dari baiknya iman, baiknya amal. Ibadah yang dia lakukan berbuah kemuliaan akhlak. Tak heran kalau penyebab terbanyak manusia masuk dalam surga akhlak. Karena akhlak baik menunjukkan ibadahnya baik, akidahnya, tauhidnya, imannya juga baik. Karena itu tak heran bila pertama kemuliaan akhlak melahirkan pahala yang sangat besar. Sebesar apa? Sebesar malamnya tahajud, siangnya saum. Bayangkan. Kalau ada orang tiap hari, malamnya bangun tahajud, khusyuk, ikhlas, mutaba'ah, siangnya saum. Pahalanya segede apa? Ternyata pahala tahajud dan saum itu sama besar dengan pahala dari kemuliaan akhlak. Walaupun ibadahnya pas-pasan.
Berkata Nabi SAW, innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawwamil qawwam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya muslim yang musaddad. Musaddad itu yang sederhana, yang simple, yang pas-pasan. Tidak terlalu rajin ibadah. Dia hanya melakukan amalan-amalan fardu. Yang sunnahnya banyak ditinggalkan. Dia hanya meninggalkan amalan-amalan yang haram. Yang makruh sekali dua kali dilakukan, apalagi yang mubah. Itu namanya muslim yang musaddad. Kata Nabi SAW, innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi, dengan kemuliaannya, kemuliaan akhlaknya, dia mampu meraih darajatas sawwamil qawwam, derajat sawwam dan qawwam. Qawwam dalam bahasa Arab disebut sighat mubalaghah dari shaim. Shaim itu orang yang saum sekali dua kali. Tapi kalau saumnya terus-terusan, rajin bingit, kualitas saumnya hebat, disebut shawwam. Qawwam sighat mubalaghah dari qaim, yang qiyamul lail, yang tahajud qaim. Pekerjaannya disebut qiyam. Kalau malam hari qiyamul lail, itu tahajud. Orangnya disebut qaim. Kalau tahajud terus tiap hari dan kualitas dari tahajudnya hebat, disebut qawwam. Jadi orang yang shawwam dan qawwam, malam harinya tahajud dengan tahajud yang berkualitas, siang harinya saum dengan saum yang berkualitas. Saumnya tidak hanya nahan lapar dan haus dan syahwat, tapi indranya semuanya saum dari perkara yang haram.
Mulutnya saum dari ghibah, dari dusta, dari menghina, menyakiti. Seluruh anggota badan saum dari apa yang Allah haramkan. Itu sawam namanya. Seorang muslim musaddad dengan kemuliaan akhlaknya, asal akhlaknya mulia, dia meraih derajat. Derajat maknanya pahala. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat kasratis sawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Jadi kemuliaan akhlak pahalanya sama dengan pahala ahli tahajud, ahli saum. Walaupun dia bukan ahli ibadah, tapi akhlaknya mulia, pahalanya sama. Ini yang pertama, kenapa orang yang akhlaknya mulia itu ahli surga? Pertama, pahalanya tuh banyak. Kedua, kita kan semua kita pasti ada pahala, pasti ada dosa, ya enggak? Kita suka ibadah, amal soleh, tapi suka juga terjerumus dalam dosa. Dan maksiat bahkan sering kita melakukan amalan yang dijanjikan surga seperti ngaji sekarang dijanjikan surga, seperti sholat berjamaah barusan dijanjikan surga, tapi kita juga sering melakukan perbuatan haram yang terancam neraka, dusta terancam neraka, ghibah
terancam neraka. Hasad, iri, dengki terancam neraka. Suudzon terancam neraka. Dua-duanya kita lakukan. Jadi kita teh ke surga atau ke neraka? Sebut ke surga, ada amal khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ke istrinya. Ini kemuliaan akhlak. Akhlak yang baik ke istri, ke anak, ke sesama manusia, indikator dari baik buruknya akidah, ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pantas orang yang berakhlak baik dicintai oleh Allah, bahkan dicintai juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya manusia yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah manusia yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Makin baik, makin dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selain oleh Allah, juga makin dekat kedudukan dia dengan Rasul SAW pada hari kiamat. Maknanya apa? Orang ini pada hari kiamat akan diangkat kemuliaannya. Karena Nabi pasti memiliki kedudukan termulia tertinggi pada hari kiamat. Kalau kedudukan kita dekat dengan kedudukan Nabi pada hari kiamat, berarti sama. Akhlak. Apa asar sarun? Asar sarun itu orang-orang yang kata orang Sundanya, sebab nggak ada terjemahan. Loba catur tanpa bukur. Banyak catur tanpa bukur. Catur itu bukan skak seter, omong. Banyak omong tapi nggak ada isi. Cerewet, bawel, banyak ngomong tapi nggak ada isi. Buruk. Omongannya buruk, nyelekit, bikin tersinggung, bikin sakit hati. Itu asar-asar. Kedua al-mutasyaddiqun, ini juga keburukan akhlak. Ada di asyadq, al-syadq itu orang. Al-mutasyaddiqun orang yang ketika berbicara, caper, dibagus-baguskan, diindah-indahkan untuk menarik perhatian, untuk menonjol dalam setiap majlis. Dan al-mutafaihiqun. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qad arafna athar-tharun wal mutasyaddiqun wa mal mutafaihiqun." Wahai Rasulullah, kami tahu arti athar-tharun dan al-mutasyaddiqun. Lalu apa al-mutafaihiqun? Beliau menjawab, al-mutakabbirun. Orang yang takabur, orang yang sombong. Lihat, athar-tharun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun, tiga-tiganya keburukan akhlak. Itu yang paling dibenci oleh Nabi SAW, paling hina pada hari kiamat, kedudukannya paling jauh dari kedudukan Nabi SAW. Lihat betapa akhlak mempengaruhi nasib dia di dunia sampai di akhirat nanti.
Dari sinilah kita mengetahui betapa penting akhlak dan menjadi alat ukur utama masuk tidaknya seorang ke surga atau ke neraka, alat ukur utama baik buruknya ibadah seseorang, dan barometer utama untuk mengukur baik buruknya iman seseorang. Dilihat dari akhlaknya. Poin terakhir. Punten rurusuhan, 5 menit lagi. Dampak akhlak pada kehidupan sosial. Akhlak itu lem, perekat ukhuwah Islamiyah. Akhlak mulia itu tali pengikat persatuan dan kesatuan. Berkata Al-Ghazali rahimahullah kitab Ihya Ulumuddin. Bagian ininya oleh para ulama dikukuhkan. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin mengutip pendapat Al-Ghazali tentang dalam bab Al-Ulfah wal Ukhwah, dalam bab persatuan dan kesatuan. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah annal ulfata thamrati husnil khuluq wal furqah thamratu husnil khuluq." Ketahuilah wahai saudaraku bahwa persatuan dan kesatuan buah dari akhlak yang baik. Perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Lianna husnal khuluq yuthmirut tahaba wat ta'allufa wat tawafuqa. Karena akhlak yang baik melahirkan saling mencintai, saling menyayangi, persatuan dan kesatuan. Wasu'ul khuluq yuthmirut tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki dan saling memusuhi. Coba umpamanya kita bikin list, daftar orang-orang yang kita sukai, kita dekat, akrab, bersahabat, bersaudara dengan dia. Bikin juga list orang yang kita benci, tidak suka. Kita renggang dengan dia. Cari penyebabnya. Kenapa kita suka orang-orang ini? Pasti karena kebaikan akhlaknya. Saya suka ini karena dia dermawan, perhatian, peduli, suka menolong, suka membantu, ramah. Itu akhlak yang baik. Coba lihat orang-orang yang kita benci. Kenapa? Pasti akhlak yang buruk. Dia pelit, dia itu banyak omong, dia itu culas, dia itu curang. Itu keburukan akhlak. Akhirnya apa? Melahirkan kebencian. Coba umpamanya kita kedatangan tamu. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Muliakan tamu itu. Itu akhlak yang baik. Begitu tamu datang, disambut dengan ramah, sukacita seperti saya. Oh, alhamdulillah, saya tunggu-tunggu. Padahal enggak. Tapi basa-basi. Silakan duduk. Geksor kata orang Sunda. Gek langsung disodorkan. Suguhan-suguhan makanan terbaik, ya. Ketika dia ngomong kita perhatikan sambil senyum, kita respon dengan respon yang baik. Itu akhlak yang baik. Silakan. Jangan kayak orang Sunda, mangga dileet, barijeng teu diasongkeun. Orang Sunda sudah kenyang, padahal lapar. Kasih, ayo ambil. Ayo ambil. Udah kenyang, gak apa-apa sedikit-sedikit. Itu seneng. Nah, diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan. Pas mau pulang, mohon maaf kalau ada kekurangan, tidak bisa memuliakan. Pas salaman tempel segepok uang untuk jajan. Pasti senang ya. Ini akhlak yang baik. Duh, ini pribumi menyenangkan. Besok datang lagi ya. Tapi minimal senang, suka gitu ya. Didoakan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, disehatkan sekeluarga, dimasukkan ke dalam surga bareng-bareng. Itu tuh. Akhirnya dekat, akrab, ketemu di jalan,
Apa kabar gimana gitu ya. Akhirnya menjadi bersaudara. Lihat bagaimana akhlak yang baik menimbulkan cinta, kasih sayang, keakraban, persahabatan, persaudaraan akhirnya bersatu. Tapi coba kalau kita kedatangan tamu. Begitu datang, ngapain ke sini, ganggu aja. Padahal teman kita kerja kemarin dia nggak kerja. Mungkin ada udzur nanya. Tidak dipersilakan masuk, di luar aja. Kemarin ke kantor, bertemu bos, Jawabnya singkat-singkat. Saking apa? Saking malas menerima tamu. Cepat nih saya mau tidur lagi. Oh iya kalau gitu pamit, iya cepat. Orang itu masih pakai sepatu langsung ceklek, digedor, Itu akhlak yang buruk. Gimana yang dirasakan oleh si tamu? Ini pribumi kurang asem. Timbul kebencian, kedengkian. Awas kalau dia bertamu ke saya siapkan si Blackie untuk menyambutnya. Dengki itu. Akhirnya renggang, akhirnya bermusuhan, akhirnya perpecahan. Lihat dampak akhlak dalam kehidupan sosial, akhlak mengakrabkan, akhlak mendekatkan, akhlak mengikat tali persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah di kalangan mereka. Dan inilah ya, persatuan lahir dari kemuliaan akhlak, akhlak lahir sebagai buah yang baik dari ibadah, buah yang baik dari iman, buah yang baik dari akidah, dari tauhid, dan semua itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itulah Nabi menyatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia karena sempurnanya akhlak merupakan indikator kuatnya iman, akidah, tauhid dia dan benarnya ibadah yang dia lakukan sehingga membuahkan kemuliaan akhlak. Ini yang menjadi penyebab akhlak, penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam surga, raih surga dengan kemuliaan akhlak. Waktunya habis, sudah lewat 1 menit, tersisa 4 menit untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah kita masih ada 5 menit terakhir, dipersilakan jika ada yang bertanya. Bapak Ibu. Bismillah, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Terkait dengan sebuah hadis yang menyatakan bahwa barang siapa menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya pada saat hari kiamat. Nah di sini kan disebutkan spesifik menghilangkan kesusahan seorang mukmin gitu ya Ustaz. Apakah imbalan yang kita dapatkan dengan hilangnya kesusahan kita kelak di akhirat sesuai dengan hadis ini itu spesifik ketika kita berbuat baik kepada mukmin saja atau sama derajatnya jika kita berbuat baik juga kepada orang yang tidak beriman atau orang kafir. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu kurbatan min kurabil akhirah. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan melepaskan dia dari kesulitan di akhirat nanti. Pertanyaannya bagaimana kalau yang kita tolong itu bukan seorang mukmin, seorang kafir atau non muslim gitu. Apakah sama? Baik, barakallahu fiik. Pertama, hadis itu adalah kalimat di pertengahan hadis.
Itu kelanjutan dari kalimat di awal hadis bahwa al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Jangan saling menyakiti, menzalimi dan seterusnya, lalu diiming-imingi dengan yang tadi, siapa yang melepaskan kesulitan dari seorang mukmin akan Allah lepaskan dia dari kesulitan hari kiamat. Jadi konteksnya sedang menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sesama muslim. Adapun kalau kita menolong orang non-muslim, bagaimana? Adakah keutamaan? Tentu saja pasti ada. Jangankan menolong orang non-muslim, binatang yang dianggap najis tapi dia butuh pertolongan pun wajib kita tolong. Pernah dengar kisah seorang pelacur yang menolong anjing yang kehausan. Sampai dosa zina dia itu diampuni. Tapi ada tapinya. Tidak setiap perbuatan memberi minum kepada anjing bisa menghapus dosa zina. Tidak bisa umpama pelacur malamnya berzina, besoknya cari anjing untuk menghapus dosanya. Kenapa? Situasinya lain. Pertama, pelacur tadi ikhlas menolong, nggak ada tendensi duniawi. Kedua, dengan pengorbanan yang sangat berat, dia harus turun ke sumur, naiknya sampai digigit si sepatu yang wadah air. Pengorbanannya berat. Yang ketiga, anjingnya daruri, emergensi, mau mati. Kondisi mau mati, pengorbanannya berat, tulus ikhlas. Itu yang menentukan orang ini diampuni dosanya, bukan jenis perbuatannya saja, tapi situasi. Sehingga kalau ada orang malamnya berzina, besoknya ngasih makan ke anjing, otomatis diampuni? Enggak, karena 3 unsur tadi tidak ada. Tidak ada kesulitan, uang ada, keuntungan tadi malam. Terus anjingnya tidak darurat, emergensi, mau mati gitu ya. Kemudian dan lain-lain. Jadi berbeda ya. Nah, jadi lihat bahwa jangankan orang, binatang najis butuh bantuan, ditolong, dilepaskan dari kesulitan, mengakibatkan terampunnya dosa, apalagi menolong manusia walaupun bukan mukmin. Dalam ini Allah berfirman dalam Al-Mumtahanah. Kata Allah, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dibolehkan. Nabi SAW di Madinah bertetangga dengan Yahudi dengan Nasrani. Bagaimana muamalah beliau? Beliau memberi hadiah, menerima hadiah. Beliau berbuat baik dan menerima perbuatan baik. Beliau berjual beli, bahkan ketika beliau wafat, baju besinya sedang tergadai di orang Yahudi, tanpa bunga tentu saja. Ini menunjukkan muamalah dengan orang non-muslim selama orang itu tidak memerangi dan tidak mengusir kita dari negeri kita, dibolehkan dan bagian dari muamalah dan menjadi media dakwah. Tadi sekali saya membahas satu hadis tentang Nabi SAW memiliki pembantu orang Yahudi, pemuda. Lalu pemuda ini sakit keras. Ditengok oleh Nabi SAW. Diajak Islam, aslim. Islamlah engkau. Anak ini lihat dulu ke bapaknya. Apa kata bapaknya? Ati' Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Orang ini kemudian Islam. Lalu mati, lalu disolatkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan muamalah dengan orang kafir. Selama tidak mengganggu, merusak akidah, agama, akhlak, dan keyakinan kita. Kedua, dijadikan media dakwah untuk mendakwahi dia dengan kemuliaan akhlak agar simpati, suka, dan masuk Islam.
maka itu dibolehkan dan tidak terlarang. Jadi menolong orang walaupun non-muslim, apalagi darurat butuh pertolongan lalu kita bantu, kita tolong, itu pun tetap bernilai ibadah. Bahkan binatang yang daruri, emergensi butuh pertolongan lalu kita tolong dengan pengorbanan yang besar, itu pun menghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat 3 menit, saya tidak ingin antum semua ditegur oleh bos. Kenapa telat gara-gara ngaji? Nanti dilarang, jangan ngaji lagi. Sudah sampai di sini aja. Insyaallah Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program tahfiz 30 juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Daftar segera, kuota terbatas. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.